Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9 demikian. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan meminta kepadamu juga sungguh temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang setia memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat sore dan salam. Pengakuan bahwa Allah itu baik adalah sebuah pengakuan iman. Pengakuan tentang kebaikan Allah bukan hanya sekedar sebuah ungkapan kata-kata. Pengakuan akan kebaikan Allah adalah pengakuan iman yang lahir dari pengetahuan, tetapi juga dari pengalaman. Para orang tua yang kalau kita kutip lagu tadi, sejak remaja sudah bekerja sampai tua lutut terbungkus, pasti mampu menyaksikan tentang apa itu kebaikan. Tuhan itu baik, dia bukan sekedar sebuah wacana orang percaya. Tuhan itu baik bukan sekedar sebuah masuk puji-pujian. Tuhan itu baik adalah sebuah pengakuan iman orang-orang percaya. Kita telah menyaksikan dan akan terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pergantian masa kehidupan. Ketika kita masih sehat dan kuat, kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketika sekarang dalam keadaan kita sudah usia senja, berjalan pun membutuhkan bantuan, kita masih menyaksikan kebaikan Tuhan. Maka sekali lagi, Tuhan itu baik adalah sebuah pengakuan iman. Orang-orang percaya yang bersatu dalam persekutuan yang disebut gereja hidup berdasar pada itu. Kehidupan kita tidak hanya didasarkan pada upaya-upaya diri, tidak hanya didasarkan pada kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi sebagai orang-orang percaya kita mengamini bahwa kita hidup didasarkan pada kebaikan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, meskipun itu pengakuan iman, tetapi dalam kenyataan hidup, baik oleh kita maupun oleh anak cucu, kita juga bisa menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak selalu direspon dengan baik. Tuhan baik memberi segala sesuatu, Tuhan baik menyertai dalam segala musim hidup, tetapi apakah kita juga merespon kebaikan Tuhan dengan cara yang baik? Tentu kita punya pergumulan masing-masing, baik terhadap diri sendiri maupun orang tua terhadap anak cucu, bahwa kadang-kadang kebaikan Tuhan itu kita lupakan. Tapi begitu kebaikan Tuhan sudah hadir, kita merespon kadang-kadang juga tidak terlalu tepat.
Kapan kita mau pilih ikut kita pun mau, kita jalan menurut kita pun. Paulus menyaksikan itu terjadi dalam komunitas orang-orang percaya waktu itu dalam persekutuan jemaat di Filipi. Bahkan yang lebih mendasar dari itu, Paulus bukan hanya melihat respon-respon itu ada pada orang-orang percaya, tapi juga kelihatan ada pada para pengajar-pengajar kebenaran. Kalau tadi kita baca dari ayat 2, ayat 3, kita baca ada beberapa nama di situ. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ada yang namanya Euodia dan Sintik. Mereka berdua ini adalah sedikit dari sebagian kecil perempuan-perempuan yang turut memberitakan tentang Kristus yang namanya tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau cerita di surat-surat Rasul, itu nama-nama perempuan muncul sangat sedikit. Sintike dan Euodia adalah salah duanya dari mereka. Mereka turut melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus yang sekarang terpenjara. Mereka turut melayani Tuhan bersama-sama dengan Clemens, bersama-sama dengan Sugos. Ada terlalu banyak orang ada dalam pelayanan itu. Tapi Paulus meski dia berjalan dari mereka, meski dia ada di penjara, dia tahu benar bahwa mereka punya konteks itu sementara ada dalam konteks perselisihan satu terhadap yang lain, dan itu berdampak terhadap relasi mereka dengan Tuhan sebagai sumber kebaikan. Jadi mereka punya hidup ini sudah tidak bisa lagi mengatur hidup bersama Tuhan karena semua orang sibuk urus dia punya diri. Mereka tidak bisa lagi menjaga relasi yang benar dengan Tuhan karena mereka berrelasi saja juga sudah tidak benar. Nah, sebagai para pelayan Tuhan yang ngomong tentang kebaikan Tuhan, yang juga merasakan kebaikan Tuhan dan harus bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan, Paulus bilang pergi dari Esau di dalam 2 supaya jangan hidup model itu. Kenapa? Karena mereka harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Maka pergilah, kata Paulus, pergilah dan lakukanlah misi pendamaian. Misi pendamaian itu harus mendasari kehidupan orang-orang yang mengaku mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, misi pendamaian yang Paulus maksud kepada mereka yang nama-namanya disebutkan dalam Alkitab adalah misi pendamaian yang menyangkut pendamaian dengan diri, yang menyangkut pendamaian dengan hidup bersama orang lain, tetapi juga yang menyangkut pendamaian dalam hubungan dengan Tuhan. Itu seperti satu segitiga yang kalau satu garis saja bermasalah, itu segitiga tidak akan terbentuk. Maka Paulus bilang, berjaga-jaga, berhati-hati, hidup di dalam pendamaian. Nah, untuk mewujudkan hidup dalam pendamaian sebagai respon atas kebaikan Tuhan, ada 3 hal yang Paulus minta mereka lakukan. Yang pertama, Paulus bilang, bersukacitalah dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kata bersukacita dikeluarkan oleh Paulus yang sementara terpenjara. Ini seperti sesuatu yang tidak membahas begini. Dia sementara hidup dalam kesusahan, tetapi dia menasihati orang untuk hidup di dalam sukacita. Tentu yang Rasul Paulus maksudkan dengan sukacita di sini bukanlah sukacita soal lupa diri, sukacita soal kebanggaan diri, pesta orang, mabuk anggur dan lain-lain. Tapi yang Paulus maksud dengan bersukacitalah adalah bersukacita dalam Tuhan, oleh karena mereka sudah menyaksikan kebaikan Tuhan dan harus terus memberitakan kebaikan Tuhan. Jadi ini sukacita yang terakhir, ini sukacita yang santun, ini sukacita pada Tuhan. Paulus bilang bersukacitalah supaya orang-orang percaya yang terutama harus menjadi teladan hidup bagi sesamanya, mampu hidup di dalam pengakuan bahwa Tuhan baik, dan karena itu dia hidup dalam sukacita. Sukacita itu bagaimana? Ada orang yang kalau dia bangun pagi, dia punya hati diisi dengan sukacita. Dia memilih untuk memulai dengan bersyukur. Itu pasti satu hari itu respon yang akan dia pakai. Kesusahan bisa datang, persoalan bisa datang.
dalam cara yang sama. Beda kalau orang bangun pagi semangat. Itu biar orang bikin bahaya juga pasti dia akan marah. Apalagi orang bikin salah pasti dia marah. Maka Paulus bilang, pilihlah untuk bersuka cita di dalam Tuhan, oleh karena mereka sudah menikmati kebaikan Tuhan dan harus menampakkan kebaikan Tuhan. Maka catatan yang pertama bagi kita semua, bagaimana bisa hidup di dalam Tuhan sebagai hidup orang-orang yang mampu meneladankan kebaikan. Satu, hidup dalam sukacita. Yang kedua, Paulus bilang untuk dapat mewujudkan hidup yang demikian, untuk dapat menjadi teladan yang demikian, selain bersukacita karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk berdoa. Paulus bilang kepada Sintike dan Euodia yang ada mempelai, berdoa. Karena di dalam doa itu segala sesuatu akan tersampaikan. Kalau dalam keadaan seperti ini, dalam pertemuan-pertemuan yang lain, dan kita perasaan hati bisa berbeda dengan cara kita menuturkan kata. Dalam doa tidak begitu. Maka Paulus bilang pergi dan berdoa, karena doa itu adalah ekspresi paling jujur orang dengan Tuhan. Maka pergi berdoa, karena berdoa itu adalah ruang untuk bicara dengan Tuhan, ruang untuk menyampaikan perasaan hati, tapi juga ruang untuk berkomitmen bagi hidup hari depan yang baik bersama Tuhan. Jadi kalau sudah bersukacita karena Tuhan baik, jangan lupa melandaskan sukacita di dalam doa kepada Tuhan. Karena doa kita semua mengamini adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa berdoa yang benar dan sungguh, bukan doa rutinitas. Tanpa berdoa, kita sebenarnya hanya hidup secara raga, tapi tidak secara rohani. Tadi beta dengar baik-baik itu lirik-lirik lagu yang mama-mama dan mereka suka nyanyikan. Lansia itu dia bangun pagi, yang dia lakukan pertama-tama itu sembahyang. Saya ngomong berdasarkan pengalaman melihat orang tua. Bangun pagi itu pasti doa dan pegang Alkitab, kalau tutup mata masih bisa baca. Kalau kami yang tua-tua tinggi bangun pagi itu lomba dan tanpa tidur itu kan lupa sembahyang. Karena sudah urus A, B, C, bahkan nanti malam kembali dan sudah terlalu capek taruh badan lupa sembahyang. Orang tua tidur. Paulus mengingatkan sesuatu yang sejalan. Doa mesti menjadi bahagian orang-orang yang hidupnya bisa menjadi terang. Doa yang jujur di hadapan Tuhan, doa yang memberi hidup seutuhnya kepada Tuhan, mendoakan diri tapi juga mendoakan mereka yang dicintai dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga dan yang terakhir, setelah bersukacita dalam Tuhan, setia berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan, Paulus bilang, yang terakhir, lakukanlah apa yang kita doakan. Nah, melakukan adalah bagian dari angka iman. Kita bicara tentang segala bentuk kebaikan, tapi kita juga harus berkomitmen untuk melakukan apa yang kita katakan. Maka Paulus dalam ayat 8 dan ayat 9 dia bilang, semua yang benar, yang baik, yang adil dan mulia, pikirkan, lakukanlah semuanya itu. Jadi semua yang kita tahu baik, semua yang kita doakan baik, semua yang mendasari kita punya sukacita dalam Tuhan, selesai berdoa, lakukanlah semuanya itu. Supaya apa? Supaya Allah sumber damai sejahtera terus ada bersama-sama dengan kita. Jadi kehidupan kita adalah sebuah pengakuan iman yang tidak hanya berhenti pada kata dan doa, tetapi yang juga berlanjut di dalam perilaku hidup tiap-tiap waktu. Para orang tua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini dalam persekutuan bersama-sama, kita mendasari persekutuan yang dalam sukacita, karena kita bersekutu seperti ini beberapa bulan sekarang. Dalam sukacita karena umur panjang Tuhan kasih, kita juga ada keluhan yang masih kasih. Keluhan karena fisik, keluhan karena keluarga, keluhan karena urusan-urusan lain yang kita saja dan Tuhan yang ada banyak hal. Tapi di dalam segala pergumulan itu firman Tuhan bilang
bersukacita dalam Tuhan bukan karena secara fisik kita kuat dan bekerja dari pagi sampai malam, tetapi karena Tuhan masih memberi kita berkat untuk menikmati hidup dalam keterbatasan. Jadi bersukacitalah dalam Tuhan, karena hari-hari senja ini tidak dimiliki oleh semua orang, tapi bagi yang memilikinya bersukacitalah dalam Tuhan, karena Tuhan sayang kita ketika kita masih kuat meskipun sampai kita tidak ada. Bersukacita dalam Tuhan, bertekun dalam doa bersama Tuhan, dan lakukanlah segala kebaikan. Pada akhirnya, damai sejahtera Tuhan menyertai sampai waktu yang Tuhan sediakan. Karena itu para orang tua yang diberkati Tuhan, kiranya firman menjadi bahagia hidup kita, melandasi perjalanan kehidupan kita, dan memberkati kita masing-masing waktu demi waktu. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan kita